Ini penting dalam mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Yang kedua, penguatan pemahaman konsep. Dengan menggambar alat pengukur dan mendiskusikan angka yang tertulis, siswa dapat lebih memahami konsep pengukuran dan interpretasi data. Proses ini membuat pembelajaran lebih konkret dan aplikatif. Yang ketiga, keterlibatan aktif. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru sekalian? Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan latihan soal UK PPG, tryout PMM ya. Pada kesempatan kali ini, saya baru dapat soal matematika mulai dari tahap 1 sampai tahap 2. Itu banyak request matematika dan sekarang baru ketemu soalnya. Tapi sebelum lanjut, saya mau Bapak Ibu Guru subscribe channel ini. Jangan lupa share ke sosial media Bapak Ibu Guru sekalian. Bagi yang ingin memesan refleksi studi kasus, bisa chat nomor saya yang ada di video ini. Ada di kolom deskripsi juga ya. Silahkan dicek di sana, di kolom komentar juga. Insya Allah saya akan simpan di sana nomor saya. Nah, kali ini sebenarnya saya mau bahas soal sosiologi, tapi insya Allah besok soal sosiologinya ya. Saya lebih dahulukan dulu matematika. Soal yang saya dapat ini berasal dari salah seorang subscriber, dan sayangnya soal ini agak buram Bapak Ibu. Agak buram, dan saya harus mengakali dengan memberikan teks untuk memperjelas soal yang buram tersebut. Di video ini saya hanya memberikan teks, tapi di PDF yang bakal Bapak Ibu pesan nanti, saya tetap mencantumkan soal yang buram itu, tapi di bawahnya saya buatkan teks yang sesuai dengan soal yang ada di foto itu. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Sebentar Bapak Ibu bisa jawab soalnya. Saya kasih waktu sekitar 5-10 detik. Kalau dirasa terlalu cepat, silahkan pause videonya, biar Bapak Ibu punya waktu lebih banyak untuk menjawab. Pak Jadi ingin membelajarkan siswa dengan tujuan siswa dapat menjumlahkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa diminta berkelompok melakukan aktivitas sesuai dengan yang tertera dalam LKPD. Berikut ini proses pengelolaan perilaku siswa yang paling tepat dilakukan oleh Pak Jadi dengan memanfaatkan lingkungan yang aman adalah: A. Pak Jadi meminta masing-masing kelompok untuk melompat maju atau mundur untuk menentukan posisi pada garis bilangan yang direpresentasikan di lantai kelas. B. Pak Jadi meminta masing-masing kelompok untuk melompat maju atau mundur untuk menentukan posisi pada garis bilangan yang direpresentasikan di halaman sekolah. C. Pak Jadi meminta masing-masing kelompok untuk memerhatikan video pembelajaran yang diputar di kelas tentang bagaimana melakukan penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. D. Pak Jadi meminta masing-masing kelompok untuk menggunakan benda, misalnya pion atau mainan berbentuk orang, untuk melangkah maju atau mundur pada garis bilangan yang dibuatkan di kertas karton. Dan E. Pak Jadi meminta masing-masing kelompok agar memanfaatkan internet sekolah untuk mencari informasi di situs web berbagai video tentang penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Jadi kalau di tryout dia polos putih seperti ini. Sambil Bapak Ibu berpikir jawab ya, saya isi dengan sedikit penjelasan. Nanti pada saat ujian ada opsi A yang agak buram, B, C, dan seterusnya. Silahkan dijawab. Baik, jadi saya anggap Bapak Ibu sudah jawab, sudah pause videonya. Kita lihat jawaban yang terbaik menurut saya. Kalau keliru, silahkan berkomentar ya. Tuliskan jawaban yang benar dan apa alasannya, biar
teman-teman yang lain bisa belajar. Ini dia, Pak Jadi meminta masing-masing kelompok untuk menggunakan benda, misalnya pion atau mainan berbentuk orang, untuk melangkah maju atau mundur pada garis bilangan dibuat di kertas karton. Nah, ini dia alasannya kenapa memilih opsi ini ya. Yang pertama itu adalah pendekatan visual dan manipulatif. Dengan menggunakan pion atau mainan, siswa dapat memvisualisasikan pergerakan di garis bilangan secara nyata. Mereka dapat memindahkan benda maju atau mundur sesuai dengan penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif, yang membantu mereka memahami konsep secara konkret. Alasan kedua adalah pembelajaran aman dan terkendali. Aktivitas ini menggunakan media yang sederhana dan dapat dilakukan di dalam kelas, sehingga meminimalkan risiko atau gangguan. Siswa tetap dapat fokus dalam lingkungan yang aman dan terkendali tanpa perlu berpindah tempat yang mendukung konsentrasi mereka. Alasan ketiga, interaksi kelompok yang efektif. Dengan bekerja dalam kelompok kecil di atas kertas karton, siswa dapat berdiskusi dan berkolaborasi dengan lebih mudah. Setiap anggota kelompok bisa berpartisipasi dalam menggerakkan pion dan memberikan penjelasan tentang langkah yang diambil, sehingga meningkatkan pemahaman bersama. Nah, ini dia, metode ini sangat cocok untuk materi penjumlahan bilangan positif dan negatif, karena memadukan aspek visual dan manipulatif sambil menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan kelas, Bapak Ibu. Jadi opsi yang tepat adalah opsi Pak Jadi meminta masing-masing kelompok untuk menggunakan benda, ya, misalnya pion atau karton. Jadi opsi keempat ya, yang ini jawaban yang tepat. Silahkan dikoreksi kalau jawaban saya keliru. Tulis alasannya. Soal kedua, jadi ini sama persis dengan di tryout ya, cuma saya tekskan, saya buat menjadi teks, saya akali, karena teksnya buram dan kurang enak dilihat. Kecuali kalau dalam bentuk PDF nanti Bapak Ibu bisa enak nanti lihatnya, karena ada teks di bawahnya. Bu Hasti ingin melakukan pembelajaran dengan tujuan siswa dapat menyatakan situasi ke dalam bentuk aljabar. Karakteristik siswa di kelas Bu Hasti terkait dengan minat pembelajaran matematika beragam. Ada yang minatnya rendah, sedang, dan tinggi. Pembelajaran berdiferensiasi yang nyaman bagi peserta didik berikut yang paling tepat dilakukan Bu Hasti adalah: A. Melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan mengelompokkan siswa berdasarkan minatnya, yaitu kelompok siswa yang minat belajarnya rendah, sedang, dan tinggi dengan materi ajar yang sama. Yang kedua, B. Melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan mengelompokkan siswa yang minat belajarnya rendah menjadi satu kelompok, siswa yang minat belajarnya sedang dan tinggi menjadi satu kelompok dengan materi ajar yang sama. Yang ketiga, melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan membagi kelompok secara heterogen dengan materi ajar berupa LKPD yang sama. D. Melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan membagi kelompok secara heterogen dengan diberi materi ajar yang sama tetapi penilaiannya berbeda. Opsi yang terakhir, opsi E, melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan membagi kelompok secara heterogen serta melakukan pendampingan bagi kelompok siswa yang minatnya rendah dengan mempersiapkan LKPD yang kontekstual. Nah, Bapak Ibu silahkan dijawab. Saya kasih waktu sekitar 5-10 detik ya untuk menjawab soalnya. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci karena ada tombol pause yang bisa dimanfaatkan. Kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya adalah melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan membagi kelompok secara heterogen serta melakukan pendampingan bagi kelompok siswa yang minatnya rendah dengan mempersiapkan LKPD yang kontekstual adalah yang paling tepat. Ini dia ada alasannya.
Yang pertama, pendidikan terfokus pada minat dan kebutuhan siswa. Dengan pembagian kelompok yang heterogen, siswa dengan berbagai tingkat minat dapat saling membantu dan berdiskusi. Ini memungkinkan siswa yang minatnya lebih rendah untuk belajar dari teman-teman mereka yang minatnya lebih tinggi, sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar mereka. Yang kedua, diferensiasi dalam materi dan pendampingan. LKPD yang kontekstual disesuaikan untuk kelompok dengan minat rendah, sehingga mereka dapat lebih mudah mengaitkan materi dengan situasi nyata yang mereka pahami. Pendampingan khusus bagi kelompok dengan minat rendah akan membantu mengatasi kesulitan langsung, membuat pembelajaran lebih efektif dan terarah. Alasan selanjutnya, pembelajaran yang inklusif dan menantang. Kelompok heterogen menciptakan lingkungan yang mendukung keberagaman dan kemampuan serta minat siswa, ya, sehingga mereka bisa saling mendukung. Pendekatan ini juga memotivasi siswa yang minatnya lebih tinggi untuk berpartisipasi aktif dan menginspirasi teman-teman mereka. Alasan terakhir, kenyamanan belajar yang fleksibel, ya. Dengan pendampingan khusus dan LKPD yang kontekstual, siswa merasa lebih nyaman dan percaya diri saat mempelajari materi. Ini juga mengurangi tekanan bagi siswa yang minatnya lebih rendah, karena materi diberikan dalam bentuk yang lebih relevan dan mudah difahami. Itulah keempat alasan terkait jawaban yang saya pilih. Jadi dia lebih cenderung ke opsi E, ya, opsi yang kelima. Di sini nanti Bapak Ibu jika ujian ada tombol simpan jawaban dan kemudian ada tombol lanjut ke soal selanjutnya, dan tombol di sini adalah kembali ke soal sebelumnya. Nah, ini dia soal berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan, silahkan chat saya di WhatsApp. Kita lihat soalnya. Pak Fadli melakukan pembelajaran matematika siswa kelas 8 dengan tujuan siswa dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas jajar genjang. Pak Fadli meminta salah satu siswa perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk menjelaskan di papan tulis tentang bagaimana cara menentukan luas jajar genjang. Siswa tersebut hanya menuliskan rumus luas jajar genjang, tetapi tidak dapat menjelaskan bagaimana rumus tersebut didapatkan. Bagaimanakah umpan balik yang tepat diberikan oleh Pak Fadli dan nyaman bagi siswa untuk menentukan kemajuan dalam proses pembelajaran? Klik pilihan benar atau salah setiap pernyataan yang sesuai. Pernyataan benar, salah. Jadi ini ada 5 pernyataan. Ada benar salah. Silakan Bapak Ibu cocokkan nanti. Kalau tidak percaya, cocokkan di tryoutnya, pasti soalnya seperti ini. Benar salah, ya. Jadi yang kita anggap salah kita klik salah, kita anggap benar kita klik opsi benar di situ. Yang pertama, Pak Fadli meminta siswa untuk kembali duduk dan meminta membaca buku paket yang membahas tentang luas jajar genjang. B. Pak Fadli menanyakan, apakah kamu masih ingat bagaimana mencari luas daerah persegi panjang? Apakah jajar genjang tersebut dapat kamu ubah menjadi persegi panjang? C. Pak Fadli menanyakan, apakah kamu masih ingat bagaimana mencari luas daerah segitiga yang diketahui panjang alas dan tingginya? Apakah jajar genjang tersebut dapat kamu ubah menjadi segitiga yang diketahui panjang alas dan tingginya? D. Pak Fadli memuji siswa dengan mengucapkan bagus, sudah betul rumus yang kamu tuliskan. Belajar yang lebih rajin, ya. Yang opsi E, Pak Fadli meminta siswa kembali ke kelompoknya dan mendiskusikan lagi dengan kelompoknya. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Baik, saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengunci jawabannya. Kita lihat pembahasannya. Jadi opsi yang saya anggap benar ada opsi yang kedua dan
ketiga ya. Sedangkan yang lainnya itu kita klik tombol salah. Ini dia. Yang pertama, opsi kedua, Pak Fadli menanyakan apakah kamu masih ingat bagaimana mencari luas daerah persegi panjang? Apakah jajar genjang tersebut dapat kamu ubah menjadi persegi panjang? Itu benar ya. Alasannya, pertanyaan ini membantu siswa untuk mengingat konsep luas yang sudah mereka pelajari sebelumnya di persegi panjang dan menuntun mereka untuk mengaitkannya dengan konsep jajar genjang. Ini adalah pendekatan yang baik karena siswa dapat memahami bahwa rumus luas jajar genjang bisa didapatkan dengan memvisualisasikan jajar genjang sebagai bentuk yang bisa diubah menjadi persegi panjang. Kemudian opsi benar yang kedua, di opsi ketiga, yaitu Pak Fadli menanyakan apakah kamu masih ingat bagaimana mencari luas daerah segitiga yang diketahui panjang, alas, dan tingginya. Apakah jajar genjang tersebut dapat kamu ubah menjadi segitiga yang diketahui panjang, alas, dan tingginya? Itu juga benar ya. Kita klik opsi benar. Ini opsi ketiga ya. Ya, meskipun luas jajar genjang tidak secara langsung didapatkan dari luas segitiga, pertanyaan ini tetap berguna karena menantang siswa untuk berpikir kritis dan membandingkan bentuk-bentuk geometris dengan mempertimbangkan kemungkinan bentuk-bentuk lain. Siswa dapat lebih memahami karakteristik jajar genjang. Meskipun akhirnya mereka mungkin akan menyadari bahwa cara ini kurang tepat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masih soal jenis pernyataan benar salah seperti yang barusan kita jawab. Bunia mendesain pembelajaran dengan tujuan agar siswa dapat membuat jaring-jaring tabung. Oleh sebab itu, Bunia membuat LKPD yang terdiri dari 3 bagian. Pernyataan berikut adalah urutan LKPD terstruktur yang dibuat Bunia untuk mencapai tujuan pembelajaran. Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai. Pernyataan benar, salah. A. LKPD 1 membuat bagaimana siswa dapat memahami apa yang dinamakan jaring-jaring kubus. LKPD 2 memuat bagaimana siswa dapat menentukan jaring-jaring prisma. Dan LKPD 3 memuat bagaimana siswa membuat jaring-jaring tabung. B. LKPD 1 memuat bagaimana siswa dapat memahami apa yang dinamakan jaring-jaring balok. LKPD 2 memuat bagaimana siswa dapat menentukan jaring-jaring prisma. Dan LKPD 3 memuat bagaimana siswa membuat jaring-jaring tabung. Opsi C, LKPD 1 memuat bagaimana siswa dapat memahami apa yang dinamakan jaring-jaring kubus. LKPD 2 memuat bagaimana siswa dapat menentukan jaring-jaring kerucut, dan LKPD 3 memuat bagaimana siswa membuat jaring-jaring tabung. Opsi D, LKPD 1 memuat bagaimana siswa dapat memahami apa yang dinamakan jaring-jaring balok. LKPD 2 memuat bagaimana siswa dapat menentukan jaring-jaring kerucut, dan LKPD 3 memuat bagaimana siswa membuat jaring-jaring tabung. Opsi E, LKPD 1 memuat bagaimana siswa dapat memahami apa yang dinamakan tabung. LKPD 2 memuat bagaimana siswa dapat menentukan luas permukaan tabung. Dan LKPD 3 memuat bagaimana siswa membuat jaring-jaring tabung. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Pilih yang mana benar dan yang mana salah opsinya. Nah, ini sekarang agak enak menjawab soal matematika, beda dengan zaman kami dulu. Zaman kami dulu saya seangkatan dengan matematika juga. Berbeda ruangan karena kami waktu itu, saya ceritakan sedikit ya sambil Bapak Ibu jawab. Kami dulu berdampingan kelas, luring ya. Kami 3 bulan daring, 3 bulan luring. Mereka itu membahas soal-soal profesional. Karena dulu terbagi, ada pedagogi, ada
profesional. Profesional itu ya membahas soal-soal terkait matematika tingkat tinggi ya. Ada X kali Y kali X dan sebagainya. Sekarang enak, ini tinggal pedagogical content saja, tinggal penerapan pedagogi saja ke pembelajaran matematika. Jadi saya juga bisa buat konten ini ya. Kalau profesional kayak zaman saya dulu, saya tidak berani Bapak Ibu. Bahkan dulu saya punya soal FR-nya, tapi saya tidak berani bahas di YouTube, dan itu persis apa yang masuk di UP pada waktu itu. Tapi saya tidak punya kapasitas untuk membahas soal-soal profesionalnya. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah kunci. Kita lihat. Nah, ini dia jawaban yang saya anggap benar itu ada 2 ya. Yang pertama, pernyataan LKPD 1 memuat bagaimana siswa dapat memahami apa yang dinamakan jaring-jaring kubus. LKPD 2 memuat bagaimana siswa dapat menentukan jaring-jaring prisma, dan LKPD 3 memuat bagaimana siswa membuat jaring-jaring tabung. Itu benar. Alasannya, yang pertama dimulai dengan memahami jaring-jaring kubus, bentuk sederhana, membantu siswa mengenali konsep dasar jaring-jaring, seperti cara membuka bentuk 3D menjadi bentuk 2D. Ini adalah langkah dasar yang penting sebelum mereka bekerja dengan bentuk yang lebih kompleks. Alasan kedua, setelah memahami kubus, mengajarkan jaring-jaring prisma, bentuk dengan sisi yang lebih bervariasi, dapat memperluas pemahaman siswa tentang bagaimana sisi-sisi bentuk dapat dibuka menjadi jaring-jaring. Kemudian alasan ketiga, pada akhirnya siswa akan lebih siap membuat jaring-jaring tabung yang memerlukan pemahaman sisi melengkung. Pernyataan benar yang kedua adalah pernyataan LKPD 1 memuat bagaimana siswa dapat memahami apa yang dimaksud jaring-jaring balok. LKPD 2 memuat bagaimana siswa dapat menentukan jaring-jaring prisma, dan LKPD 3 memuat bagaimana siswa membuat jaring-jaring tabung. Itu juga benar ya. Alasannya, yang pertama, urutan ini juga logis karena mulai dengan jaring-jaring balok. Ya, bedanya hanya kubus dan balok ya sebenarnya. Yang memperkenalkan siswa pada bentuk persegi panjang dan cara menatanya dalam bentuk 3D, mirip dengan pendekatan di poin pertama. Yang kedua, memahami jaring-jaring prisma setelah membantu mengembangkan pemahaman siswa dalam melihat bentuk yang lebih kompleks, mempersiapkan mereka untuk memahami jaring-jaring tabung. Jadi ini agak mirip sebenarnya, bedakan hanya kubus dan balok. Nah, ini pernyataan yang salah ya Bapak Ibu. Opsi 3, 4, dan 5 itu salah. Coba kita lihat. Yang ketiga, LKPD 1 memuat bagaimana siswa dapat memahami apa yang dinamakan jaring-jaring balok. LKPD 2 memuat bagaimana siswa dapat menentukan jaring-jaring prisma, dan LKPD 3 memuat bagaimana siswa membuat jaring-jaring tabung. Itu salah ya. Ini alasannya sama seperti opsi pertama, urutan ini kurang fokus pada konsep yang relevan dengan tabung. Balok dan prisma tidak berkaitan langsung dengan jaring-jaring tabung ya. Selanjutnya, pernyataan LKPD 1 memuat bagaimana siswa dapat memahami apa yang dinamakan jaring-jaring kubus. LKPD 2 memuat bagaimana siswa dapat menentukan jaring-jaring kerucut. Dan LKPD 3 memuat bagaimana siswa membuat jaring-jaring tabung. Itu salah juga. Mengajarkan jaring-jaring kubus dan kerucut juga tidak relevan untuk mencapai tujuan memahami jaring-jaring tabung, karena kedua bentuk ini memiliki karakteristik berbeda dari tabung ya. Kita lihat yang kelima, pernyataan LKPD 1 memuat bagaimana siswa dapat memahami apa yang dinamakan jaring-jaring balok. LKPD 2 memuat bagaimana siswa dapat menentukan jaring-jaring kerucut, dan yang ketiga memuat bagaimana siswa membuat jaring-jaring tabung. Itu juga salah. Jaringan balok dan kerucut tidak berkaitan langsung dengan jaring-jaring tabung. Silahkan dikoreksi jika ada jawaban saya
yang kurang tepat menurut Bapak Ibu guru sekalian. Saya tahu kalau guru matematika dan IPA itu sangat kritis ya. Di dunia nyata sebenarnya saya lihat guru PJOK itu agak santai, lebih santai dari siapapun, tapi di pembahasan soal-soal UP mereka juga sebenarnya kritis dan mengenai soal-soal yang saya bahas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Untuk melakukan pembelajaran matematika agar siswa dapat menginterpretasi data yang disajikan menggunakan diagram batang, Pak Barizi ingin memanfaatkan kondisi di sekitar sekolah dengan melibatkan siswa. Penerapan pembelajaran yang memanfaatkan kondisi di sekitar sekolah dan melibatkan siswa berikut ini yang paling tepat adalah: A. Siswa secara berkelompok mengumpulkan data tentang tinggi badan, ukuran sepatu, atau berat badan teman dalam satu kelas untuk disajikan dalam diagram batang. B. Siswa secara berkelompok mengumpulkan data tentang banyaknya kendaraan roda 2 atau 4 yang lewat di depan sekolah dalam kurun waktu tertentu untuk disajikan dalam diagram batang. C. Siswa secara berkelompok mencari data di perpustakaan, ruang guru atau ruang kepala sekolah yang disajikan dalam bentuk diagram batang, kemudian menjelaskan diagram batang tersebut. D. Siswa secara berkelompok mencari data di web Badan Pusat Statistik yang disajikan dalam bentuk diagram batang, kemudian menjelaskan diagram batang tersebut. E. Siswa secara berkelompok mempraktekkan bagaimana mengukur tinggi tiang bendera di sekolah menggunakan klinometer, kemudian menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah kunci jawabannya. Kita lihat jawaban yang tepat ya. Siswa secara berkelompok mencari data di perpustakaan, ruang guru atau ruang kepala sekolah yang disajikan dalam bentuk diagram batang, kemudian menjelaskan diagram batang tersebut ya. Alasannya melatih keterampilan membaca dan menginterpretasi data. Dengan melihat data yang sudah ada dalam bentuk diagram batang, siswa akan lebih fokus pada keterampilan membaca dan menginterpretasi informasi. Ini bermanfaat untuk memahami pola atau tren dari kata yang telah tersedia. Pendekatan analisis data yang tidak langsung. Siswa tidak mengumpulkan data sendiri tetapi mempelajari interpretasi dari diagram yang telah dibuat. Ini dapat melatih mereka untuk memfokuskan pada analisis tanpa perlu melakukan pengumpulan data terlebih dahulu, yang bisa menjadi keterampilan dasar yang berguna sebelum melakukan pengumpulan data mandiri. Memanfaatkan sumber daya sekolah, mencari data yang sudah ada di perpustakaan atau ruang kepala sekolah, membantu siswa memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber informasi. Ini membuat mereka lebih terbiasa mencari informasi di sekitar mereka, karena memang pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Barizi ini yaitu ingin memanfaatkan kondisi di lingkungan sekitar sekolah ya. Jadi opsi itulah yang paling tepat nih. Opsi yang ketiga ya, opsi C. Ya, jadi kita tinggal klik di sini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bu Anis mengajar di sekolah yang lokasinya dekat dengan pintu aliran sungai. Setiap hari ada petugas yang menjaga pintu air tersebut. Bu Anis ingin mengajarkan bilangan bulat dengan cara diberi tugas secara berkelompok. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat membaca dan menulis bilangan bulat. Desain pembelajaran yang paling tepat dengan kondisi sekolah tersebut adalah: A. Bu Anis memberikan tugas secara berkelompok kepada siswa untuk menanyakan kepada petugas pintu air apa kegunaan dari meteran pengukur tinggi permukaan air dan bagaimana membaca meteran tersebut. B. Bu Anis memberikan tugas secara berkelompok kepada siswa untuk mengamati termometer, menuliskan bilangan yang tertulis pada alat tersebut dan menggunakannya untuk mengukur suhu air sungai pada saat pelajaran belum dimulai.
saat istirahat pertama, saat istirahat kedua, dan saat pulang sekolah. C. Bu Anis memberikan tugas secara berkelompok kepada siswa untuk menggambar alat pengukur tinggi permukaan air, menuliskan bilangan yang tertulis pada alat tersebut, dan menanyakan kepada petugas apa maksud dari penulisan angka tersebut untuk didiskusikan di kelas. D. Bu Anis memberikan tugas secara berkelompok kepada siswa untuk mencari informasi di situs web berbagi video tentang bagaimana membaca dan menuliskan bilangan bulat. E. Bu Anis memberikan tugas secara berkelompok kepada siswa untuk membuat garis bilangan yang tegak ke atas dengan titik 0 adalah permukaan air. Kemudian Bu Anis menanyakan di manakah letak titik ikan yang berada 10 cm di bawah permukaan dan gambar ikan yang melompat 5 cm di atas permukaan air. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Gunakan tombol pause jika diperlukan. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah jawab. Kita langsung lihat jawabannya. Nah, ini dia. Jadi jawabannya adalah Bu Anis memberikan tugas secara berkelompok kepada siswa untuk menggambar alat pengukur tinggi permukaan air, menuliskan bilangan yang tertulis pada alat tersebut, dan menanyakan kepada petugas apa maksud dari penulisan angka tersebut untuk didiskusikan di kelas. Memberikan tugas secara berkelompok kepada siswa seperti yang dilakukan Bu Anis dalam menggambar alat pengukur tinggi permukaan air memiliki beberapa alasan pedagogis yang penting. Yang pertama, kolaborasi dan kerja tim. Tugas kelompok mendorong siswa untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan bekerja sama untuk mencari tujuan yang sama. Ini penting dalam mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Yang kedua, penguatan pemahaman konsep. Dengan menggambar alat pengukur dan mendiskusikan angka yang tertulis, siswa dapat lebih memahami konsep pengukuran dan interpretasi data. Proses ini membuat pembelajaran lebih konkret dan aplikatif. Yang ketiga, keterlibatan aktif. Tugas yang melibatkan pengamatan dan diskusi membantu siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Ini meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam materi yang diajarkan. Yang keempat, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Dengan menanyakan arti angka yang tertulis pada alat ukur, siswa diajar untuk berpikir kritis. Mereka harus memahami konteks dan relevansi angka tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Bapak Ibu, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin memesan pembahasan lengkapnya soal nomor 1 sampai 50 bisa pesan di WhatsApp saya di video ini tadi ya, sudah saya tampilkan. Kemudian ada juga di kolom deskripsi, silahkan dicek di sana. Ini berbayar ya Bapak Ibu untuk pembahasan lengkapnya. Insya Allah kalau ada waktu saya akan bahas lagi soal selanjutnya ya. Ini baru 6 soal atau 5 soal kalau saya tidak salah. Demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.